Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih mempertemukan kita di majelis yang penuh barokah, tanpa halangan dan tentu diberikan sehat dan penuh nikmat. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan beliau Gus Hakim. Beliau adalah Khadimul Ma'had dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Falah KJ 2 Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kebiasaan nyinyir dan menyebar hoax melalui media. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah ada orang yang mengejek ras lain, karena bisa saja mereka yang diejek lebih baik daripada mereka yang mengejek. Dan jangan biarkan wanita mengejek wanita lain, karena mungkin saja wanita yang diejek lebih baik daripada ejekan." Al-Ayah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, bagaimana sebenarnya hukum nyinyir dan menyebarkan hoax atau berita bohong tersebut menurut Islam? Inilah kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Sibuk apa ini Gus? Ya seperti biasa, masih bermain dengan teman-teman yang ada di pondok. Iya, alhamdulillah. Iya. Gus, sebagaimana tema kita kali ini, Iya. fenomena yang sangat marak di tengah masyarakat, bahkan seolah ini sudah menjadi sebuah budaya bagi masyarakat kita, adalah nyinyir atau menyindir sesuatu, kemudian mengolok-olok seseorang, atau bahkan yang lebih parah lagi adalah menghujat orang lain. Nah, pihak lain juga sering merasakan hal ini. Mereka melakukan ini biasanya melalui media sosial, semacam FB, Twitter, dan juga lain sebagainya. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini, Gus? Begini ya, pandangan Islam tentang masalah nyinyir itu begini, Mas. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia, menciptakan makhluknya dengan berbagai sifat. Sifat buruk ada, sifat baik ada. Dan di antara salah satu contoh sifat buruk yang sering terjadi di dalam manusia adalah dengan lisannya. Karena lisan itu manusia bisa terpeleset dengan jurang yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik, yang hasilnya akan menyakiti terhadap perasaan orang lain. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan contoh kepada kita, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pun tidak pernah mencaci, tidak pernah menyindir terhadap makanan yang tidak disukainya. Ketika Kanjeng Nabi itu diberikan makanan di hadapannya, kemudian beliau itu tidak menyukainya, maka tidak akan pernah mencaci makanan itu. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan makanan pun tidak mau mencaci, apalagi dengan manusia. Jadi nyinyir itu termasuk mencemooh, mengolok-olok terhadap manusia lain. Dan bisa disimpulkan bahwasanya orang yang mengolok-olok terhadap orang lain itu sama dengan orang yang membuat orang lain menjadi sakit hati. Jadi dalam hukum Islam, membuat orang lain sakit hati itu pasti hubungannya adalah dosa. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dibaca di dalam ayat yang depan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi kita tidak boleh mencaci kepada siapapun, apalagi kepada saudara kita, kepada orang non-muslim pun kita tidak boleh punya sesuatu yang tidak baik. Karena sesuai dengan apa yang ada di dalam Rasulullah itu, in ra'a kafiran, ketika kamu melihat seorang kafir, lam yakta' lahu binnar. Jangan kamu memastikan bahwa dia akan masuk nerakanya Allah. Dia akan masuk nerakanya Allah. Akan tetapi, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Lihtimalihi yuslimu fayamutu muslimun. Karena di dalam diri orang kafir itu sendiri masih ada kemungkinan seorang kafir ini bisa diberi hidayah oleh Allah, kemudian masuk Islam, kemudian matinya dalam keadaan muslim. Jadi surat Al-Hujurat ayat 10 pun sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun
fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Fa aslihu, maka berbaiklah kepada orang-orang saudara-saudaramu yang muslim, dan takutlah kamu kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu dasar bahwa di mana kita ketika nyinyir kepada orang lain dan nyinyiran kita itu adalah bisa menjadikan orang lain menderita perasaannya, tidak baik perasaannya, maka disitulah dosa akan dilibatkan, akan diberikan kepada orang yang nyinyir tersebut. Gitu Mas Dimas. Masya Allah. Apalagi bulan suci Ramadan ini Gus. Ya, di mana bulan suci Ramadan setiap amal ibadah kita dilipat gandakan. Juga dengan maksiat yang dilakukan, tentu akan dilipat gandakan dosanya pula. Nah, apakah nyinyir ini nanti juga masuk kategori maksiat ini, Gus? Nyinyir itu ya jelas maksiat karena itu keluarnya dari lisan. Keluarnya dari lisan dengan menghujat orang, dengan mencemooh orang. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan mima'asil lisan ya. Termasuk nyinyir. Jadi ketika di dalam bulan Ramadan ada orang yang terlalu ketika di dalam bulan Ramadan itu ada orang yang nyinyir terlalu berlebihan dengan menjadikan orang lain menderita hatinya, menjadikan orang lain sakit hati, ya bisa saja itu mengurangi pahala dari puasa kita, mengurangi pahala dari puasa kita, karena itu termasuk maksiat. Tapi pahalanya, puasanya tidak batal ya Gus? Insya Allah tidak batal, cuman akan mengurangi pahala yang menjadikan ya kita sia-sia sajalah di dalam melakukan puasa itu. Gitu Mas Dimas. Jadi daripada buat nyinyir, mendingan buat tadarus di gitu. Ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali ya yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan tentu kita semua ingin terhindar dari maksiat yang bahkan terkadang kita tidak rasa atau tidak kita sadari bahwasanya nyinyir yang kita lakukan adalah perbuatan dosa kepada orang lain dan maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah agar kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut? Jangan kemana-mana, kita akan segera membahasnya masih bersama Gus Hakim setelah jeda berikut ini. Tetap di Kalam Ramadan, menyucikan hati, meraih ridho ilahi.